Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Oleh Kasih Karunia-Nya. Rabu edisi Surat Titus bersama dengan saya, Fani Paendo. Titus pasal 2 ayat 1 sampai 15. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri,
yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, beritakanlah kasih karunia Allah kepada dunia ini. Dan biarlah orang bisa melihat keteladanan dalam hidupku dan hidupmu. Orang bisa melihat ada keteladanan yang dapat dicontoh dari hidup kita. Kasih karunia Allah jawaban bagi semua orang untuk memperoleh keselamatan dari dunia yang akan binasa dengan segala keinginannya. Kita bisa melihat bahwa hari-hari ini dunia yang kita tinggali tidak semakin baik, namun semakin jahat. Semakin banyak kejahatan, semakin banyak bencana-bencana alam yang terjadi, bahkan semakin banyak keinginan manusia untuk berbuat yang tidak baik, menghalalkan segala cara agar tercapai tujuannya. Karenanya, hidup kita pun harus semaksimal mungkin meninggalkan keteladanan, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mempermalukan kita di dalam dunia ini. Sesama kita, orang-orang sekitar kita, bahkan orang-orang terdekat kita, mereka harus mendapatkan contoh yang baik dari hidup kita, keteladanan dari segala hal, baik pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, untuk menuntun mereka menuju terang ilahi dan meninggalkan kegelapan. Muliakanlah Tuhan dengan kasih karunia yang sudah dianugerahkan kepada kita. Kita tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tapi kita hidup juga untuk dapat menyelamatkan banyak orang sekitar kita, banyak jiwa-jiwa yang perlu kita tuntun mendapatkan dan memperoleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan mereka. Memang ini tidak mudah, tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa menjadi teladan dan berbagi kasih karunia dari Allah. Haleluya, Tuhan Yesus tolong kita. Amin.